Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari bidang aset BPKAD Kota Dumai. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk melakukan sosialisasi penggunaan barang milik daerah. Kita ketahui bahwa begitu sangat penting terkait dengan penggunaan barang milik daerah. Setelah dibahas di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara garing daerah, di mana dari 111 pasal diantaranya 37 pasal membahas tentang penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara atau barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Bapak dan Ibu sekalian, penggunaan barang milik daerah meliputi penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, dan penggunaan oleh pihak lain. Di mana penetapan status penggunaan ini dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan yang dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Konsep penggunaan barang milik daerah adalah bahwa SKPD selaku pengguna barang setelah mendapatkan barang milik daerah, dia harus segera mengusulkan status penggunaannya kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang. Dalam hal ini, apabila barang tersebut belum digunakan atau tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka barang tersebut harus diserahkan kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang, yang kemudian barang tersebut akan ditindaklanjuti baik dengan pengalihan status penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan. Alur penggunaan barang milik daerah dapat dilihat dari tabel ini. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan konsep penggunaan barang milik daerah. Apabila barang tersebut belum digunakan atau tidak digunakan untuk tugas pokok dan fungsi, maka barang tersebut dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini adalah bentuk pemanfaatan. Bapak Ibu sekalian, untuk laporan pengamanan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri 47 Tahun 2021. Ada dua daftar penggunaan garing pemakaian barang milik daerah kuasa pengguna barang atau pengelola barang, yaitu 1. Daftar penggunaan garing pemakaian barang milik daerah peralatan dan mesin, format 2L5, halaman 285 Permendagri 47 Tahun 2021. 2. Daftar penggunaan garing pemakaian barang milik daerah gedung dan bangunan berupa rumah negara, format 2L6, halaman 287 Permendagri 47 Tahun 2021. Dari daftar tersebut yang perlu diisi adalah 1. Informasi barang yang terdiri, kode barang, nama barang, spesifikasi nama barang, lokasi garing alamat barang. 2. Informasi pemakai garing penghuni yang terdiri, nama pemakai, status pemakai, PNS atau honorer, jabatan, no KTP, alamat pemakai. 3. Dokumen sumber penggunaan berupa BAS pemakaian atau surat izin penghunian, SIP, untuk gedung dan bangunan berupa rumah negara. 4. Dokumen pendukung lainnya jika ada. Di aplikasi EBMD, Bapak Ibu bisa mengisi daftar penggunaan garing pemakaian barang milik daerah kuasa pengguna barang atau pengelola barang untuk saldo awal sampai dengan 2023 di menu saldo awal, klik pengamanan awal, kemudian isi perintah selanjutnya. Untuk pengadaan tahun berjalan di menu pembukuan, klik pengamanan, kemudian isi perintah selanjutnya. Hak dan kewajiban penggunaan barang milik daerah bagi ASN. 1. Hak penggunaan barang milik daerah, BMD. Aparatur sipil negara, ASN, memiliki hak untuk menggunakan barang milik daerah, BMD, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Hak ini mencakup akses terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti kendaraan dinas, peralatan kantor,
dan aset lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. ASN berhak mendapatkan barang milik daerah yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, selama penggunaan tersebut sejalan dengan peraturan yang berlaku. 2. Kewajiban penggunaan barang milik daerah. ASN juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi terkait penggunaan BMD, antara lain. Menggunakan BMD sesuai peruntukan. ASN wajib menggunakan BMD hanya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara daerah, yang menegaskan bahwa penggunaan BMD harus diarahkan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi. Memelihara dan mengamankan BMD, ASN bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat BMD agar tetap dalam kondisi baik. Ini termasuk melakukan pemeliharaan rutin serta melaporkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Melaporkan penggunaan BMD, ASN diwajibkan untuk melakukan pelaporan mengenai penggunaan BMD kepada pengelola barang. Pelaporan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Menyerahkan kembali BMD yang tidak digunakan. Jika suatu saat ASN tidak lagi memerlukan BMD karena perubahan tugas atau alasan lainnya, mereka berkewajiban untuk menyerahkan kembali barang tersebut kepada pengelola barang agar dapat digunakan oleh pihak lain yang membutuhkan. Mematuhi ketentuan hukum. ASN harus mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku terkait penggunaan BMD, termasuk sanksi administratif atau disiplin jika melanggar ketentuan tersebut. 3. Sanksi atas pelanggaran. Pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan BMD dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi ini bisa berupa hukuman ringan hingga berat tergantung pada dampak pelanggaran terhadap instansi pemerintah. Dengan demikian, hak dan kewajiban ASN dalam penggunaan barang milik daerah sangat penting untuk memastikan bahwa aset negara dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat. Demikian sosialisasi penggunaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kota Dumai kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Untuk pertanyaan kami persilahkan di kolom komentar atau ke grup Aset Center Kota Dumai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.